Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan share kepada kita teman-teman ya, sebuah video di mana Bapak MKC menyampaikan kesaksiannya, dan saya pikir ini juga yang membuat Pak MKC ini harus dipenjara, karena beliau ya dengan terang benderang mengatakan bahwa beginilah cara dia untuk menginjili mereka yang belum mengenal akan Yesus Kristus. Mari kita melihat lewat video yang satu ini teman-teman ya. Ini dia. Terima kasih hambanya Bapak Cornelius Rahtomo Jati, juga hambanya Pak Yasin, Muhammad Yasin, juga Pak Burhanuddin yang sudah standby di tempatnya masing-masing. Juga saya menyapa salam buat saudara-saudara penggemar YouTube ini. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Kece, namun tidak terlalu lama mungkin di tempat ini, begitu karena ada urusan lain. Jadi intinya beginilah, saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman apa yang disampaikan tadi oleh hambanya Pak Muhammad Yasin, Pak Muhammad Yosua Yasin. Benar sekali, memang metode kita dianjurkan harus silaturahim. Banyak silaturahmi, banyak berkat, banyak kenalan, banyak yang didengar, banyak juga yang diperdengarkan. Di antaranya mungkin salah satunya adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, kabar Injil. Kalau kita tidak bisa silaturahmi, bagaimana kita menyampaikan Injil itu? Jadi kita harus memang pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian baru diajar apa yang diperintahkan kepadamu. Kebanyakan metode, terlalu banyak metode ya. Sesuai ajaran sinode, ajar dulu baru dibaptis, padahal Alkitab mengatakan baptis dulu, pergi jadikanlah dulu semua bangsa murid, kemudian baptis. Setelah jadi murid baptis, ya kalau jadi murid dulu ya panjang ceritanya, tapi baptis dulu kalau saya seperti itu. Sebab kalau orang sudah dibaptis, hatinya sudah dicurahi Roh Kudus, sudah dijamah Roh Kudus, maka firman Tuhan akan mudah terserap oleh mereka yang pernah kita baptis. Tapi kalau kita menginjili orang yang belum pernah baptis sama sekali, lumayan alot, bagaikan kulit binatang yang sudah tua, alot itu susah diberikan pengertiannya karena terlalu banyak ilmu pengetahuan mungkin, entah itu ilmu-ilmu dari dukun, entah itu ilmu dari pesantren, itu agak alot memang, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita doakan dulu biar halang-halangi hati mereka, hijabnya itu dilepaskan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kita penginjil ini memang tidak terlepas dari doa. Nah, penginjil ini harus terus ditopang oleh doa. Kalau memang tidak didoakan oleh yang lain, mungkin imannya kurang kuat. Kenapa bisa iman mempengaruhi? Namanya di lapangan banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Di antaranya yang dilihat gemerlapnya dunia,
cantiknya perempuan itu pun kadang-kadang bisa menggoyangkan iman kita kalau kita tidak benar-benar di dalam Yesus. Tetapi kita kalau ada di dalam nama Yesus, sekalipun berduaan bertiga, tidak akan tergoda. Sebagaimana contoh Tuhan Yesus ketika ada di salah satu sumur, bertemu dengan perempuan Yahudi, perempuan Samaria. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perempuan itu yang sering menggoda laki-laki mengaku dia tidak punya suami, padahal benar suami ada di rumahnya, sudah ada 5 orang, tapi itu bukan suaminya. Begitu. Nah, metode penginjilan yang disampaikan oleh Muhammad Kece banyaknya dari persuasif, artinya pendekatan. Dengan cara pendekatan itulah kita bisa harmonis, kita bisa ngobrol bareng, ngopi bareng. Ngopi adalah ngobrol perkara iman. Itulah ngopi. Nah, ngopi itu bisa di pinggir laut, bisa di hutan, bisa di gubuk sawah, dimanapun bisa terjadi. Cuman kalau nginjil di kendaraan angkutan umum kayaknya konsentrasi kurang pas. Kadang-kadang bisa juga gitu. Tapi kadang-kadang terjadi juga. Saya pernah mengalami menginjili orang dari Jakarta sampai Cilacap, besoknya minta dibaptis. Tidak peduli di sekeliling kita dengar atau tidak, yang penting Injil sampai kepada orang yang di dekat kita. Dan di sekeliling kita kadang-kadang tidak peduli, cuma pelongo aja. Kita berbicara apa, mereka tidak tahu. Begitu. Karena memang namanya di kendaraan umum biasanya itu. Jadi kalau kita ngobrol dengan satu sama lain, walaupun cerita tentang apapun, mereka kadang-kadang cuek. Di samping kita kadang-kadang belakang, depan belakang. Nah, bisa juga kita menyampaikan kabar baik di tempat-tempat pemancingan, di tempat-tempat rumah makan. Yang lebih asik itu di kedai kopi. Asik kalau ngobrol. Itulah metode penginjilan dengan metode persuasif di warung kopi. Dan memang tapi itu modalnya lumayan. Setidak-tidaknya 3 gelas kopi selama di situ harus kita habiskan. Itulah metode penginjil. Yang pertama, syarat utama penginjil adalah tidak lekas marah. Harus sabar. Kenapa? Karena yang kita injili itu orang buta. Yang kita tuntun ini orang buta. Mesti dipapai, jangan sampai kejeglong. Jalannya juga dituntun, dituyun. Begitu. Maksud dituntun itu ada diarahkan. Pembicaraan kita mungkin tidak terlalu banyak bercanda, tapi lebih kepada keseriusan. Tapi kalau terlalu serius pun memang juga bisa konslet juga. Oleh karena itu, kalau penginjilan yang lebih indah itu biasanya di warung kopi, sambil seruput kopi, firman masuk. Berbeda dengan di gereja, nginjil di gereja pada ngantuk. Ya. Di gereja pada ngantuk biasanya. Tapi kalau nginjil di luar gereja, sukacita kita, apalagi di kedai kopi. Itulah metode penginjilan yang dialami oleh Muhammad Kece. Selalu di lesehan tempat bakar ikan. Itu yang paling spesial. Dan saya juga di samping itu bercerita kesaksian pribadi saya dulu. Bahwa saya ketika di pondok pesantren mempelajari kitab kuning, suaranya kecil, dan yang diajarkan sampai saat ini rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Pak, Nah, itulah yang saya alami dulu. Volume HP. Begitu. Ya. suara kecil. Bagaimana? Bisa suara saya dilanjut? Di tempat saya sih gede. Suara saya kecil? Mungkin
Di tempat saya gede, mungkin di tempat Pak Burhanuddin Oh, kali itu digedein itunya, volume handsetnya, volume handphonenya Pak Full, Andi, full ya. full. Hmm. Oh, ini Oh, suaranya tunggu, Pak tunggu, tunggu. Kace gede Ini ya. kejepit. Tunggu, tunggu. Ini kejepit Oh ini iya, oh, kejepit ada ini. oh, kabel iya. Apa? kabelnya. Oh Bukan iya, kejepit. Belum. Saya pakai ini, pakai ini. Bentar. Lanjut, iya lanjut. silakan Pak Kace, suaranya Udah, gede kok. udah jelas suaranya Pak Burhanuddin ke saya. Udah kencang. Siap. Iya. Udah. Oke. Dah. Nah, itulah metode penginjilan yang baku saya lakukan, selalu memberikan orang di dalam suasana yang indah, cerah, senang. Nah, kalau kita di suasana yang indah, enak, full AC, apalagi ada kopi, ada susu, ada makanan, gorengan, Aduh. itu enjoy orang ngobrol. Ngalir ngidul tidak terasa 1 jam 2 jam begitu. Sambil di situ terus membahas apa yang mereka belum tahu. Misalkan dari mana kitab kuning berasal, kemudian diceritakan, itu juga memancing mereka penasaran. Karena selama ini di pesantren jarang dijelaskan pengarangnya itu kitab kuning. Jarang dijelaskan Imam Syafi'i itu siapa dan bagaimana. Cuma diajarkan, ayo kita ikut aliran yang bermadzhab Imam Syafi'i. Cuma itu aja kata guru. Siapa itu Imam Syafi'i? Siapa itu pengarang Alkitab? Jarang dijelaskan itu. Karena kalau sudah jadi ustadz khotbah jarang mengambil referensi menyebutkan pengarang kitabnya. Tetap yang disebutkan ayat Alkitabnya, ayat hadisnya kalau sedang berdakwah. Karena jarang dakwah di muludan rajaban atau di tempat hajatan menetik dari ayat ini, surat ini, pasal ini, nggak pernah. Langsung aja ke cerita, to the point. Kalau kita menceritakan tentang Isra Miraj, ya itu aja 1 poin. Tentang naik turunnya Nabi Muhammad di 9 kali begitu. Jadi jarang sekali ada santri yang protes kepada kiainya. Jadi hanya satu alur, Sinyalnya santri kurang. mendengar kiai bicara. Udah itu saja. Udah. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Muhammad Kace dalam metode penginjilan, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan ke semua orang. Dan kita harus melihat juga situasi dan kondisi. Apakah teman kita yang diinjili ini kondisi pikirannya sedang indah, fresh, atau sedang bingung mikirin utang. Nah, ini yang repot kalau nginjili orang yang banyak utangnya. Jadi nggak konsentrasi, kadang-kadang fokusnya kepada utang. Ini orang katanya ngobrol melulu mau bantu utang bayar bangsa. Agak udah repot. Banyak juga mesin senso, mesin pemotong kayu belum lunas. Nah, itulah. Kadang-kadang kalau nginjili orang seperti itu terlihat dari gayanya, duduknya, celingak-celinguk, kleset, itu memang sering diperhatikan. Ah, kamu banyak utang. Loh, kok tahu? Iya, hutang kamu dealer motor belum lunas, mobil belum lunas, terus pabrik belum lunas. Loh, kok tahu? Lah iya tahu, dari gelagatmu, begitu. Nah, setelah itu kok aneh ya, katanya bisa tahu. Sebetulnya hati saya sering bertanya. Kadang-kadang terjadi seperti itu, bisa menduga-duga gitu. Tapi pas gitu, duga-duga tapi pas. Bisa juga itu untuk menimbulkan emosi penginjilan. Lalu dia penasaran, bertanya. Nah, diarahkanlah kepada firman Tuhan. Mau nggak kamu ditunjukkan kepada yang maha kaya? Siapa itu? Yang pemilik dunia, Yesus Kristus. Baru di situ Isa Al-Masih, kalau dari orang Islam itu baru dia membuka Al-Quran. Setelah dilihat ayatnya di Al-Quran, dia langsung terpaut, jatuh cinta. Apa ujung-ujungnya? Minta dibaptis dengan sendirinya. Setelah suaminya dibaptis, besoknya istrinya, anaknya, dan terus begitu.
seisi rumah diselamatkan. Itu saya ngalami berkali-kali begitu. Oke, sekian saja teman-teman video yang dapat kita saksikan bersama yang disampaikan oleh Bapak MKC dalam kesaksiannya, dan saya berharap kita semua boleh mendoakan Bapak MKC saat ini yang sedang di dalam penjara, dan kita berdoa kiranya Pak MKC diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih dalam setiap sakit penyakit yang dialami oleh hambanya boleh dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan tentunya harapan kita Bapak MKC boleh disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.